حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال الله تعالى في آية أخرى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم الآخرة ومن ستر مسلما ستر الله عنه يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan begitu banyak kebaikan, keutamaan dan keistimewaan kepada kita. Diberikannya kita nikmat dan kesempatan untuk dapat mengarungi dan menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, mari dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari tunduk dan patuh melaksanakan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Karena memang salah satu tujuan utama dan yang menjadi satu-satunya tujuan terbesar dari penciptaan Allah terhadap makhluknya terutama manusia adalah untuk menyembah dirinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan nikmat kesehatan, akal yang mampu berpikir, menganalisa, mampu melihat segala tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari apa yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu bersyukurlah dengan nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan rusakkan akal kita dengan barang-barang yang terlarang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minuman keras, narkotika dan segala hal perbuatan-perbuatan yang mampu merusakkan akal kita karena kita tidak mampu mengaktifkan dan mempergunakan akal kita dengan sebaik-baiknya. Apakah karena terlalu banyak tidur? Apakah karena terlalu banyak bersantai dan beristirahat? Ataukah terlalu banyak kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan ini? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kepada kita nikmat yang terbesar di dalam kehidupan ini, yaitu nikmat keimanan. Oleh karena itu, ini adalah merupakan mutiara yang paling mahal yang dimiliki oleh manusia di dalam kehidupannya. Keimanan adalah merupakan alasan utama kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dalam kehidupan ini. Keimanan adalah merupakan salah satu yang harus dipertahankan dan diperjuangkan oleh manusia di dalam kehidupannya sampai dia mengembuskan nafasnya yang terakhir menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat dan ucapan la ilaha illallah. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di hari-hari kita di bulan Muharram di tahun 1441 Hijriah yang tentunya memberikan semangat baru kepada kita, memberikan nuansa baru kepada kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan jauh lebih baik lagi. Bahwa apa yang tersalah yang pernah kita lakukan di tahun-tahun kemarin, cukuplah itu menjadi satu pelajaran besar bagi kita untuk tidak kita ulangi lagi ke depan. Bahwa
segala sesuatu yang belum kita gapai, cita-cita mulia, usaha-usaha keras, amal saleh yang belum lagi sempurna kita lakukan selama di tahun 1440 Hijrah atau sebelumnya, maka kemudian mari kita berusaha untuk mencapai target-target terbaik di tahun 1441 ini dengan kedepannya, bahwa kita akan menyempurnakan seluruh kebaikan yang tidak sempat kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Dan mari kita berusaha dengan sebaik-baiknya bahwa sisa-sisa umur kita di tahun 1441 ini mungkin atau di tahun-tahun yang akan datang dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di dalam kehidupan ini, melakukan tugas kita sebagai hamba Allah, melakukan tugas kita sebagai khalifatullah di atas permukaan bumi ini untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah amal salih dalam terminologi Al-Qur'an. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita membaca Al-Qur'an, melihat dengan baik dan kemudian menelitinya, maka kemudian kita akan mendapati banyak sekali kalimat salihat, amilus salihat yang digandengkan dengan kata keimanan. Lebih kurang ada hampir lebih kurang 200 kata saleh dan derivasinya, baik dalam bentuk kata kerja maupun dalam bentuk isim fa'il atau subjek dan lain sebagainya, dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tentunya ini menjadi satu perhatian tersendiri kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengulang sesuatu di dalam Al-Qur'an begitu sangat banyak, jumlahnya bahkan hampir ratusan, maka kemudian itu artinya kalimat itu atau redaksi itu bukanlah merupakan redaksi yang tanpa makna. Redaksi itu bukanlah hanya sekedar pemaparan biasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tentunya memiliki satu pesan tersendiri yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan di dalam surat Wal Asri, surah Al-Asr yang selalu kita baca di dalam keseharian kita, terutama di dalam pelaksanaan salat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di situ Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kata iman dan juga kata salihat di dalam surah Al-Asr yang memberikan pelajaran terbesar kepada kita untuk memanfaatkan waktu kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Begitu juga di dalam beberapa keterangan ayat lain, ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 182 memberikan pesan tersendiri kepada kita yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang beriman dan orang yang melakukan amal saleh, mereka adalah penghuni-penghuni surga dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu menarik untuk kita bincangkan ini pada kesempatan di hari yang mulia ini untuk memberikan inspirasi kepada kita dan meningkatkan kualitas kehidupan kita menjadi lebih baik mulai dari hari ini, besok dan seterusnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kata amal saleh berasal dari asal secara etimologinya bermakna salihun, yang memiliki makna adalah terhindar dari perbuatan buruk atau perbuatan yang merusak. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan awal di surah Al-Baqarah di ayat 11 ketika Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kamu melakukan pengerusakan di atas permukaan bumi, maka kemudian mereka mengatakan, yang kami lakukan adalah berbuat kebaikan di atas permukaan bumi. Oleh karena itu, secara etimologinya bisa kita pahami bahwa kata saleh ini adalah merupakan lawan daripada kata fasad atau sayyi yang bermakna melakukan kerusakan atau melakukan keburukan. Begitu juga dengan kata salaha yang juga bermakna bermanfaat. Oleh karena itu, para ulama kemudian memberikan definisi secara umum tentang makna saleh atau amal saleh ini adalah segala perbuatan baik yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat
dan kemudian mampu menjauhkan seseorang dari segala unsur-unsur perbuatan yang mengandung mudarat atau mengandung kerusakan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari definisi yang singkat tadi bahwa kita dapat memahami amal saleh adalah suatu perbuatan, suatu pekerjaan, suatu tingkah dan perilaku yang baik yang dilakukan oleh seseorang di dalam kehidupannya, dan dia dengan sebisa-bisanya berusaha dengan sikap dan tingkah lakunya, dengan segala perbuatannya menghindarkan diri dari hal-hal yang mampu merusak, hal-hal yang mengandung unsur-unsur negatif di dalam suatu perbuatan, sehingga akhirnya terwujud di dalam kehidupan ini adalah kemaslahatan dan kebaikan. Oleh karena itulah menarik untuk kita kaji bahwa ternyata ratusan kali Allah Subhanahu wa taala mengiringi kalimat amal salih di dalam keimanan menjadi catatan tersendiri kepada kita, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, bahwa orang-orang akan tetap dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Satu gandengan yang begitu sangat dahsyat sekali, yang memberikan inspirasi yang begitu sangat tajam kepada kita, bahwa ternyata ada dua hal yang sangat penting untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang pertama yaitu untuk menanamkan dan mengokohkan akidah dan keimanan di dalam jiwa kita, dan kemudian selanjutnya melakukan satu perbuatan saleh atau kebaikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Inilah tugas besar yang harus dilakukan oleh seorang muslim di dalam kehidupannya. Oleh karena itulah maka kemudian Said Qutb di dalam penjelasannya ketika beliau menafsirkan tentang amal saleh ini, beliau mengatakan di dalam tafsir fi Shalalil Quran bahwa amal saleh itu adalah merupakan buah dari keimanan yang sangat kokoh, yang menancap dan begitu sangat tertanam kuat di dalam jiwa seorang muslim. Pernyataan ini menarik untuk kita pahami dengan sebaik-baiknya, bahwa amal saleh adalah merupakan buah dari keimanan yang kuat dan kokoh yang tertanam di dalam jiwa. Amal saleh adalah buah. Dia adalah merupakan produk dari keimanan yang begitu kuat mengokoh di dalam jiwa. Dengan arti dan kata lain adalah bahwa seseorang tidak akan melakukan amal saleh, tidak akan mampu melakukan kerja besar di dalam kehidupannya, tidak akan mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat dan sangat bermanfaat dalam kehidupannya, kecuali dia melakukan satu hal ketika keimanannya, ketika akidahnya begitu sangat kuat tertanam di dalam sanubarinya dan kemudian menjadi bagian daripada kehidupan kesehariannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Said Qutb mengatakan bahwa dengan demikian makna penggandengan amal salih yang merupakan produk atau buah daripada keimanan untuk menunjukkan satu hal yang begitu sangat penting, bahwa ternyata iman yang dimiliki oleh seorang muslim seharusnya menjadi iman yang begitu sangat aktif dan dinamis di dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka dia tidak akan menyembunyikan keimanannya. Keimanannya akan tampil di dalam perbuatan dan tampak lahir di dalam keseharian kehidupannya. Seorang muslim yang menyatakan keimanan, maka kemudian salah satu indikasinya adalah dia melahirkan perbuatan-perbuatan terbaik di dalam kehidupannya, atau dalam terminologi Al-Quran disebut dengan amal saleh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini membuat kita, memberikan kepada kita kesempatan untuk mengaca diri sejauh mana kekuatan iman yang sudah begitu kokoh menancap di dalam jiwa kita dan di dalam kalbu kita. Adakah memang benar-benar iman kita sudah begitu sangat kuat? Dan kalau memang itu kita rasakan kuat, maka kemudian coba perhatikan kembali sekali lagi apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini. Kalau hanya sekedar kita menyatakan diri kita sebagai seorang muslim dan merasakan bahwa diri kita adalah seorang mukmin yang benar-benar kuat keimanan kita, tapi ternyata keseharian kita adalah orang yang lebih suka beristirahat, lebih banyak istirahatnya daripada kerjanya.
Kalau kita sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi ternyata belajar kita hanya memakan sedikit waktu, sedangkan sisa waktu lainnya yang begitu sangat besar kita manfaatkan untuk jalan-jalan, untuk mendaki gunung, untuk manjat tebing, untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak begitu bermanfaat dalam kehidupan kita, maka kemudian itu artinya keimanan kita belumlah menjadi keimanan yang begitu sangat kokoh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mengapa kemudian di dalam peristiwa selama Rasulullah berada di Mekah, beliau menancapkan dengan begitu sangat kuat akidah dan keimanan ini di dalam hati sanubari umat Islam. Dan setelah mereka berhijrah di Madinah, maka kemudian terlahirlah perbuatan-perbuatan terbaik yang mampu mengangkat derajat umat Islam menjadi satu masyarakat yang kuat, memiliki peradaban yang begitu sangat dahsyat sekali, yang mampu bahkan mengimbangi peradaban Romawi dan Persia yang bahkan sudah lebih dahulu berkembang di tahun-tahun sebelumnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, amal saleh akan sangat dipengaruhi oleh keimanan yang begitu kuat di dalam hati kita. Dan ini menjadi satu catatan tersendiri kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini, selain kita mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kemudian yang selanjutnya dituntut di dalam kehidupan kita ini adalah melakukan perbuatan, melakukan amal saleh, melakukan kerja besar, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini, sebagai khalifatullah, manusia yang Allah berikan segala perangkat dan fasilitas untuk dapat mampu memakmurkan kehidupan di alam semesta ini. Itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab besar yang kita emban saat sekarang ini. Oleh karena itulah makanya kemudian di dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila salihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang melakukan amal saleh, baik dia pria maupun wanita, sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan kehidupan yang sangat baik kepadanya, dan kami akan balas dirinya dengan balasan yang sebaik-baiknya terhadap apa yang telah mereka lakukan. Surah An-Nahl ayat 96. Sebagai penutup daripada khutbah ini, mari sama-sama kita berusaha untuk memahami kembali ayat 96 dari surah An-Nahl ini. Man 'amila salihan, siapa saja yang kemudian dari keimanannya melahirkan perbuatan-perbuatan yang besar, melahirkan hal-hal yang bermanfaat, melahirkan kewajiban-kewajiban yang kemudian mampu dia laksanakan dengan sebaik-baiknya, min zakari wa unsa, apakah dia pria maupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu pernyataan tegas yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sekian banyak manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini, di antara sekian banyak manusia yang melakukan tugas dan tanggung jawab yang begitu sangat besar, baik untuk kepentingan dirinya maupun kehidupan masyarakat, bangsa dan negaranya, maka tidak semuanya tergolong ke dalam suatu perbuatan amal saleh, karena Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan dan mengiringi kalimat mukmin yang menjadi standar utama untuk menjadi ukuran dan acuan apakah seseorang dianggap melakukan amal saleh dan amalnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa syarat untuk dapat diterimanya suatu amal yang dilakukan, maka hendaklah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan pekerjaan besar, maka kemudian hasil yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan mereka kehidupan yang terbaik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka dengan sebaik-baiknya. Kita patut prihatin dan sangat cukup prihatin dengan kondisi negara kita saat sekarang ini, di mana terjadi tindakan-tindakan kriminal yang semakin lama semakin meningkat, di mana kemudian korupsi merajalela menyentuh tingkatan-tingkatan yang paling tinggi sampai paling mendasar sekali, di mana kondisi kehidupan masyarakat yang cukup membingungkan pada saat sekarang ini, kehidupan keluarga yang mulai porak-poranda dan sebagainya. Maka kemudian pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana menyelesaikan seluruh permasalahan ini semua. Jawabannya adalah tidak sulit
kita cukup kembali untuk mengikuti jejak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga sahabatnya di dalam mengarungi kehidupan mereka, bahwa yang paling pertama yang harus dilakukan adalah menanamkan akidah ini dengan sekuat-kuatnya. 13 tahun lamanya Rasulullah SAW berada di kota Mekah, tidak ada yang disampaikan kecuali menanamkan keimanan dan keakidah sekuat-kuatnya. Rasulullah tidak menyampaikan ajaran dakwah pertama sekali dengan mengajak nasionalisme Arab yang pada saat itu sebahagian besar negara Arab dikuasai oleh Romawi dan juga Persia. Tapi Rasulullah mengajarkan kalimat la ilaha illallah karena ini adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan. Rasulullah pada saat itu tidak mengajak untuk mengajarkan keadilan sosial, di mana kondisi kehidupan masyarakat yang begitu terpuruk sehingga akhirnya dengan ajaran mengajak kepada keadilan sosial akan mampu membuat Rasulullah diterima oleh kalangan-kalangan paling bawah. Tetapi Rasulullah tetap mengajarkan kalimat la ilaha illallah yang harus menghujam ke dasar sanubari begitu sangat kuat, yang akan menjadi bagian daripada kehidupan umat Islam, sehingga akhirnya hanya dalam tempo 23 tahun maka kemudian seluruh persoalan kehidupan dapat diselesaikan dengan baik dan umat Islam mencapai peradaban dan kebudayaan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, ini menjadi tugas besar kepada kita semuanya. Mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita, mari kita barengi dengan perbuatan amal saleh kita, karena keimanan kita tidak akan bermanfaat dengan baik kalau ternyata tidak ada amal saleh, kewajiban yang kita laksanakan, tugas besar di dalam kehidupan dan usaha keras yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Negara ini berada di tangan para pemuda. Oleh karena itulah Imam Hasan Al-Banna di dalam kitab Risalatul Da'wah mengatakan bahwa negara ini akan mampu dirubah. Salah satunya adalah ketika para pemudanya dengan semangat yang besar melakukan amal saleh di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang lebih baik di tahun 1441 Hijrah ini. Mudah-mudahan di Jumat ini dan seterusnya sampai kita menghembuskan nafas terakhir, kita termasuk orang-orang yang semakin kuat menanamkan keimanan kita dan melakukan amal saleh, kerja besar di dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi a'adal a'yada wa karrar, nahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min zakarin wa untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wardallahu ma'an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in, Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani tabi'in wa ani tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullaha yazkurkum wa yuthabbit aqdamakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu Akbar.